Baik Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan manasik ya, manasik umrah. Jadi yang pertama adalah kita berihram. Berihram ini kita memakai pakaian khusus yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah umrah. Yang pertama, bapak-bapak itu berihram memakai 2 helai kain putih. Ya, sudah dapat ya? Sudah ada? Ya, nanti tinggal dicoba-coba di rumah. Yang kedua, ibu-ibu nanti memakai seperti ini. Nah, ini seperti ini sudah bisa dikatakan sudah memakai baju ihramnya masing-masing. Nah, kemudian setelah selesai berihram, Bapak Ibu, ada sunnah-sunnah dalam berihram. Sunnah-sunnah dalam berihram adalah sholat sunnah ihram. Nah, itu dia. Setelah sholat sunnah ihram, maka kita membaca niat umroh. Membaca niat untuk melaksanakan ibadah umroh. Di mana kita membaca niatnya? Di tempat kita berihram tersebut. Nah, di mana nanti kita berihram, maka di sanalah kita membaca niat, disebut dengan miqat. Miqat adalah tempat di mana kita membaca niat. Mari sama-sama kita ikuti bacaan niat umrah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma. Labbaik Allahumma umratan. Sekali lagi ya. Labbaik Allahumma. Labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, ya Allah, kami memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umrah. Nah, setelah kita membaca niat, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sahlah kita berihram. Nah, sudah sahlah kita untuk menunaikan ibadah umrah. Nah, setelah itu apa yang kita laksanakan? Menuju kota Mekah. Seumpama kita mengangkat berniat kita dari kota Jeddah, maka menuju kota Mekah dengan kita banyak-banyak bertalbiyah. Jadi amalan yang paling utama ketika kita sudah melaksanakan ibadah atau sudah melaksanakan niat, kita membaca talbiyah. Ya, ibu-ibu yang di belakang juga boleh diikuti. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu. La syarika laka. Kami tidak menduakanmu. Lakal hamdu. Kepadamu lah kami memujimu. Nah, jadi selama kita dalam perjalanan, maka kita disunnahkan untuk bertalbiyah. Bertalbiyah ini dengan kalimat yaitu labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Udah hafal ya? Nah, coba kita sama-sama ulangi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, sudah. Jadi kita sudah membaca niat, kemudian kita melaksanakan bacaan talbiyah sampai kita masuk ke kota Mekah.
ya, sampai nanti kita ke hotel, kita harus menjaga. Di dalam kita berihram ada beberapa hal yang harus kita jaga, seperti itu, ya, yang harus kita jaga. Nah, sampai nanti kita akan melaksanakan tawaf. Boleh duduk sebentar, nanti kita berdiri lagi, ya. Nanti berdiri bareng-bareng sama ibu-ibu yang di belakang, ya. Nah, ayah bunda, bapak ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada larangan-larangan yang mesti kita perhatikan ketika kita sudah berniat. Yang ini sangat penting sekali untuk kita jaga. Yang pertama, ketika kita sudah berniat, dilarang untuk memakai wangi-wangian. Wangi-wangian itu dalam kategori apa? Parfum, ya, segala hal yang berbentuk wangi, ya, termasuk sabun. Sabun wangi atau bau? Wangi. Berarti selama kita berihram, kalau kita mau mencuci tangan, cukup dengan membasuh tangan saja, tak perlu dengan sabun, ya, karena dia ada wangi-wanginya. Yang kedua, tak boleh kita mencukur atau memotong kuku, contohnya, ya, ketika kita sedang berihram, tidak boleh kuku ini walaupun dia terlihat panjang oleh kita, tak boleh kita potong. Rambut begitu juga, tak boleh kita potong, ya. Silakan yang di luar masuk ke dalam. Ibu-ibu boleh maju lagi, nggak apa-apa, biar yang di belakang nanti bisa mendapat tempat yang leluasa, ya. Nah, kemudian kita perhatikan lagi di dalam ayat Al-Quran, wala rafatha wala fusuqa wala jidal. Tidak boleh kita mengumpat. Mengumpat ini artinya adalah mengucapkan perkataan yang tidak baik. Maka harus banyak kita berzikir. Tidak boleh kita berbicara yang tak sekiranya tidak ada hubungan dengan umrah, dengan ibadah. Kecuali yang benar-benar urgen, sakit perut dan lain sebagainya, ya. Nah, itu harus kita perhatikan. Selama berihram tidak boleh juga kita mengganti pakaian kita. Dimulai kita dari berniat dengan pakaian yang kita pakai saat ini sampai selesai kita melaksanakan umroh tersebut, ya. Jadi untuk bapak-bapaknya berihram, Pak, memakai dua helai itu, Pak, ya, itu, Pak, nggak boleh diganti pakai baju atau pakai baju dalam atau celana dalam atau pakai celana pendek, nggak boleh. Jadi bapak-bapak cuma dua helai itu saja, ya. Nah, untuk menjaga-jaga boleh pakai ikat pinggang, boleh, Pak. Jadi kalau ada ikat pinggang boleh, ikat pinggang dalam bentuk apapun diperbolehkan, tidak ada kendala di situ, ya. Nah, sampai kita nanti mengarah kepada masuk Masjidil Haram, ya, masuk ke dalam Masjidil Haram, maka kita membaca doa masuk Masjidil Haram. Ikuti, ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam ya zal jalali wal ikram. Nah, itu adalah doa kita memasuki Masjidil Haram. Kemudian kita berjalan menuju arah Ka'bah. Ka'bah ini letaknya di dasar lembah. Jadi kita akan turun ke dasar lembah itu.
Lewat apa? Lewat eskalator. Nah, turun kita nanti. Iya, udah ada eskalator. Nggak perlu turun jalan kaki ya. Nah, kita akan melihat Ka'bah nih. Udah kelihatan Ka'bahnya? Udah kelihatan Ka'bahnya? Ini Ka'bahnya untuk latihan saja. Nah ya, mana yang belum kelihatan Ka'bahnya, mudah-mudahan tak lama lagi kita semua bisa melihat Ka'bah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita berdoa, membaca doa melihat Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu wa mimman hajjahu aw i'tamarahu. Nah, setelah itu baru kita menuju sudut Hajar Aswad. Tahu Hajar Aswad? Travel umroh atau batu? Hah? Batu. Baru kita menuju sudut Hajar Aswad. Nah, kalau yang ada di depan kita ini yang sebelah mana kira-kira sudut Hajar Aswadnya? Yang ada jahitan jahitan putih. Jadi kalau misalnya di sana Bapak Ibu ya, nanti sudut Hajar Aswad itu adalah sudut yang paling padat. Sudut yang paling padat, paling ramai dan paling sesak menyesakkan. Ya, kenapa? Karena orang semua mau megang, mau mencium Hajar Aswad, mau memegang Ka'bah. Mudah-mudahan kita semua dapat memegang Ka'bah. Amin ya Rabbal Alamin. Mau memegang Ka'bah? Mau. Alhamdulillah ya. Nah, maka kita sampai ke sudut Hajar Aswad. Jadi harus dijelaskan dulu nih. Ini saya putar dikit ya. Kalau ini Ka'bahnya enak, bisa diputar-putar. Nah, yang di sebelah sini Bu, ini sudut Hajar Aswad nih. Jadi kita mulainya pada putaran pertama setelah kita berniat, setelah kita berihram, berniat, kemudian kita membaca talbiyah ya Pak ya. Kemudian kita memulai dari sudut Hajar Aswad ini. Putaran yang pertama disebut dengan tawaf sebanyak 7 kali putaran atau 7 keliling. Ya, 7 kali. Di antara Hajar Aswad di sampingnya ada pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah. Nah, kalau pintu Ka'bah ini kan agak rendah ya. Kalau yang aslinya 2 meter di atas kepala kita. Nah, baru ketemu dengan pintunya. Jadi pintunya itu setinggi tiang ini, di atasnya baru ada pintu Ka'bah tersebut. Nah, seperti itu bentuk yang aslinya. Di antara sudut Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah ini, Bapak Ibu, itu disebut dengan multazam. Apa namanya? Multazam. Jadi kita bukan hanya mengetahui oh itu Ka'bah, itu Ka'bah, itu Ka'bah. Kita juga harus mengerti apa-apa saja yang ada di dekat Ka'bah itu. Dan disitulah orang-orang tuju berdoa di sana. Ada multazam. Apa arti multazam? Multazam artinya adalah menempelkan. Menempel. Apa yang ditempelkan? Ditempelkan tuh pipi, ya, badan, ya. Sudah banyak. Hajar Aswad, kemudian pintu Ka'bah, diantaranya adalah multazam. Karena Rasulullah SAW yaltazimu jismuhu, yaitu dia menempelkan tubuhnya sebagian. Jadi beliau cara mencium Hajar Aswad ataupun cara mencium Ka'bah dengan menempelkan pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri, seperti itu ya. Nah, setelah dari sudut sini ada namanya Maqam Ibrahim, Bapak Ibu. Apa Maqam Ibrahim? Maqam Ibrahim di dalamnya ada batu.
batu itu bekas daripada pijakan kaki Nabi Ibrahim, dan disunahkan kita dapat sholat sunnah di sana. Sholat di dekat makam Ibrahim, ya, itu disunahkan boleh, tapi berdoanya tetap menghadap Ka'bah. Tidak boleh kita mencium-cium dan lain sebagainya, itu tidak dibenarkan, ya. Nah, lanjut lagi dari saya putar lagi, ya. Memang enak Ka'bah ini, bisa diputar-putar. Kelihatan kan pintu Ka'bah, ya. Dari arah pintu Ka'bah lurus kemari searah dengan saya berdiri, ada namanya Hijir Ismail. Apa? Hijir Ismail. Hijir Ismail. Hijir Ismail itu dia bentuknya setengah lingkaran, ya. Kalau kita melaksanakan tawaf, kita tak boleh masuk ke dalamnya, karena bagian dalam daripada Hijir Ismail termasuk daripada bangunan Ka'bah. Jadi Hijir Ismail itu tingginya hanya seleher orang dewasa, ya. Jadi kita bisa melihat ke bagian dalamnya, pelataran itu. Kemudian kita sholat di dalamnya sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Jadi siapa yang mau sholat di dalam Ka'bah, maka hendaklah dia masuk ke dalam Hijir Ismail dengan melihat situasi dan kondisi. Kalau seumpama buka, antriannya buka, silakan antri. Kalau seumpama tak buka, berarti kita lanjutkan untuk melaksanakan tawaf sunnah saja. At-tawafu huwal ibadah. Tawaf itu dia adalah bagian daripada ibadah. Wa tawafu huwa as-shalah. Dan tawaf itu adalah hampir sama dengan sholat. Jadi ketika kita tawaf, usahakan atau kita mengelilingi Ka'bah dalam keadaan berwudu. Kalau batal wudunya, itu perlu kita bawa botol spray untuk kita ambil wudu kembali. Seperti itu, ya. Kalau seumpama batal, mudah-mudahan sampai 7 putaran nggak ada batal, ya Bu, ya. Ya, cara berwudunya, kalau misalnya dengan spray, cukup dengan diusapkan saja, ya. Tak perlu kita menyingsingkan tangan atau melepas kaos kaki bagi ibu-ibu, mana yang dapat saja, ya. Tak perlu juga melepas jilbab. Disemprotkan di atas. Yang penting kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan ibadah umroh atau tawaf ini. Dan untuk bapak-bapak yang uzur, mohon maaf, misalnya pakai pampers, ya, kemudian batal, maka dia tidak dihitung batal, ya, tidak dihitung batal wudu karena sudah uzur, ya, sudah uzur memakai pakaian yang berlebih, ya, maka dia terhitungnya adalah tidak menjadi kalau kita melanggar itu dam, tidak perlu membayar dam atau denda. Nah, itulah dia apa-apa saja yang dapat kita laksanakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan Ka'bah, namanya tawaf. Nah, setelah mengerti Bapak Ibu, ya, barulah kita melaksanakan praktek tawaf, ya. Nah, coba kita berdiri semua sama-sama. Ibu-ibu yang di belakang juga sama, ya. Kita berdiri dulu, ya. Nggak apa-apa, ya. Sempit-sempitan nggak apa-apa, ya Bu, ya. Nah, ini kita tengahkan lagi, nggak apa-apa. Nah, tolong Pak. Ya, oke. Biar enak kita mutarnya. Iya, putarin aja. Ya, ibu-ibu merapat kemari nih, ke depan saya nih. Yang di sebelah sana merapat kemari. Kalau tak bisa tak apa-apa, nenek ini kan tak bisa kan? Pakai kursi roda. Nggak apa-apa, kita nggak sampai situ. Oke, ya. Sebelah sini Bu.
Kalau bisa ibunya di sebelah sini semua. Sebelah kanan. Enggak ada di tiang. Bola siko satu ya deh. Ya. Jadi kita mulainya dari sudut Hajar Aswad. Kalau kita mau mulai tawaf itu, pertama posisi Ka'bah berada di bahu sebelah kiri. Coba bahu sebelah kirinya mana? Ada bahunya? Berarti punya bahu semua. Ya, alhamdulillah. Berarti menghadapnya kemana? Menghadap ke sana berarti. Iya, berarti menghadapnya ke sana tuh. Nah, posisikan Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Yang bapak-bapak gimana? Ini kan masih menghadap nih. Berarti bapak-bapaknya gini nih. Tuh. Ya, sebelah kiri. Tuh. Sebelah kiri ya. Jadi harus ngerti, nggak boleh kita begini mutarnya geser ya. Itu keliru. Dia benar juga tapi keliru, Pak. Jadi harus seperti ini dengan mencium Hajar Aswad. Tapi karena tidak mungkin kita mencium Hajar Aswad, ya cukup dengan mengangkat tangan kita, telapak tangannya dihadapkan ke Ka'bah. Coba diangkat tangannya, telapak tangannya diangkat. Bapak-bapak ini nggak boleh. Gini Pak. Jangan rendah-rendah, agak tinggi boleh. Oke. Terus kita membaca Bismillahi Allahu Akbar. Setelah kita baca, kita kecuplah telapak tangan itu tadi. Katanya. Satu kali cukup, kurang ternyata. Boleh sampai 3 kali nggak apa-apa. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Bismillahi Allah Akbar. Ada yang gini. Ada. Ya gini aja udah ya. Maka sudah sah masuk pada putaran yang pertama. Ya. Disunnahkan kita untuk membaca zikir. Ikuti zikirnya. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Wala haula. Wala haula. Wala quwwata. Wala quwwata. Illa billah. Illa billah. Aliyil azim. Aliyil azim. Nah, kalau misalnya pembimbingnya suaranya tidak kedengaran, cukup membaca yang kita mampu saja, yang kita bisa saja, ya. Tapi tidak boleh nyanyi lagu Indonesia Raya, ya. Jangan. Ya, zikir yang lain boleh. Kita baca zikir ini dari sudut Hajar Aswad sampai ke pintu Ka'bah. Nanti kita akan lewat dekat saya berdiri ini, ada namanya Maqam Ibrahim. Di sini disunahkan membaca, ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karunialah kami keturunan yang soleh. Karena di situ udah karenanya nggak usah diikutin. Karena di situ kan ada Maqam Ibrahim. Jadi kita melafazkan doa yang dilafazkan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Nah, setelah itu kita akan melewati Hijr Ismail. Gimana cara kita jalan? Jalan. Yang sebelah sini yang dua masuk. Yang lainnya masuk ke belakang nih.
Ya, coba kita arahnya tetap sebelah kiri kan? Sekarang Bu jangan nengok saya ganteng ya. Terpana sekali kayaknya ibunya. Ada sana Bu, ada sana dulu. Ada ngobrol dulu, tengok muka. Dah, pelan-pelan jalannya, maju ke depan. Maju ke depan yuk. Maju. Ya, kita kan maju nih. Jadi kalau tawaf ini Bapak Ibu kita mengelilingi Ka'bah. Ya, mengelilingi Ka'bah. Ya, stop dulu. Oke, cukup. Ya, mengelilingi gimana? Kira-kira kalau seramai ini sesak nggak Bu? Ya, sah. Nanti di sana lebih ramai daripada ini loh. Orangnya tinggi-tinggi, besar-besar. Kita tengok ke atas ketemu betia orang Afrika. Ya, beda-beda orangnya tinggi-tinggi. Maka kalau dalam hal ini sesak, kemudian rapat-rapat. Memang harus rapat. Kalau kita nggak rapat, nanti barisan kita dipotong sama orang. Tercerai-berai rombongan kita, hilanglah jemaah kita. Nanti saya arahkan Bunda Nova untuk mencari jemaah kita. Bagian penjemputan jemaah jarak-jarak 1 kilo lah jalannya nanti ya. Nah, oke, ada sudut rukun Yamani, oke ya. Nah, stop dulu. Ini kita sudah mengelilingi Ka'bah. Tadi bapak-bapak sudah angkat tangan tadi ya, dekat sini ya. Setelah itu Pak, sudut yang di sini nih, tengok tangan saya nih Bu, Bapak Ibu nih, tengok kelihatan tangan saya. Ini tempat saya berdiri Bapak Ibu, namanya adalah Rukun Yamani. Rukun Yamani. Kalau mau betul-betul memegang dinding Ka'bah itu di Rukun Yamani. Karena dia tidak terlihat atau tidak terhalang oleh kiswah Ka'bah. Jadi kiswah Ka'bahnya itu memang dipotong di arah Rukun Yamani ini. Baru kita bisa memegang batunya itu. Tapi kalau sudut yang lain yang bisa kita pegang hanyalah kiswah Ka'bah. Ya, apa namanya? Kiswah Ka'bah. Ada kiswah Ka'bah, ada dinding Ka'bah. Itu berbeda. Nah, kalau tujuan kita ingin mencium dindingnya Ka'bah itu berarti ke Rukun Yamani, ke tempat saya berdiri, satu sudut sebelum sudut Hajar Aswad. Dan disunahkan dari Rukun Yamani ini Bapak Ibu kita membaca doa dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Mulai dari Rukun Yamani ini Bu, ini juga disunahkan untuk mengangkat tangan tapi tidak dikecup. Cuma di sini nggak kita praktekkan supaya kita tidak bingung nantinya dalam melaksanakan tawaf ini ya. Nah, sampailah kita lagi ke sudut Hajar Aswad. Nah, maju lagi Bu. Ya, kembali ke tempatnya tadi, nggak apa-apa. Iya. Tolong bunda-bundanya, ibu-ibunya diarahkan. Takut nanti ibu-ibu kita nih dia hilang dia. Nanti nelpon disuruhnya nunggu di tower Zamzam, kan agak berat juga Ustaz Habib jemputnya nanti. WC3. Di WC3. Ya. Oke. Nah, sampai kan tadi udah lewat tuh. Maka kita angkat lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dikecup tangannya ya. Seumpama ini kalau serombongan ini insya Allah 1 kali angkat tangan insya Allah cukup sampai yang ke-7 7 kali baru kita
selesai. Ya, nanti penjelasan selanjutnya sambil duduk saja. Paling beberapa orang saja kita ambil sebagai contoh. Ya, silakan duduk ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, nah, duduk dulu. Apa? Oh, mana kamarnya kata Ibu Ni tadi? Kamarnya udah dibagikan sama Bunda Nova? Udah dapat kamar? Saya kira hotelnya udah dapat tadi, karena tadi kita ke hotel dulu ya. Tidak dapetnya. Ini dimundurkan aja, karena kita mau sa'i lagi. Geser ke sana guys, pinggir aja. Nah, ayah bunda, bapak ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita melaksanakan tawaf, maka kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat sunnah tawaf. Ya, petugas itu biasanya mengarahkan kepada ayah bunda, sholat sunnah tawaf itu sejajar dengan pintu Ka'bah. Jadi seumpama ada teman-teman kita, jemaah-jemaah kita yang terpisah, yang tertinggal, maka dia bisa menandai kita tidak jauh-jauh daripada pintu Ka'bah atau sejajar daripada itu. Maka kita sholat sunnah tawaf setelah melaksanakan tawaf. Apa niatnya? Seperti kita sholat 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaannya sama, surat Al-Fatihah, surat pendek Al-Ikhlas, An-Nas, mana yang dihafal saja. Ya, nah, itu dia. Setelah itu Bapak Ibu, ya, nanti jemaah akan diarahkan untuk minum air zam-zam. Coba dipegang air zam-zamnya. Ada? Oh, belum ya. Mudah-mudahan besok di Mekah semua bisa minum air zam-zam. Amin. Amin ya Rabbal. Yuk kita baca doa sama-sama, doa minum air zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Ya Allah, kami memohon, kami meminta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesehatan dari segala macam penyakit. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, Labbaik la syarika laka labbaik. innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mul laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Inna safa Inna safa wal marwata wal marwata min sya'airillah, min sa'airillah. faman hajjal baita Wa man hajjal baita aw i'tamara aw i'tamara fala junaha fala junaha alaihi alaihi ayyatawafa ayyatawafa bihima bihima wa man tatawwa'a wa man tatawwa'a khairan khairan fa innallaha fa inna Allaha syakirun alim. syakirun alim. Sudah hafal? Hah? Belum. Tadi itu setelah kita minum air zam-zam Bapak Ibu, kita menuju Bukit Sofa. Terus kita baca ayatnya, Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Kalau nggak bisa panjang, yang pendek aja. Mau panjang atau pendek? Panjang lah, biar banyak pahalanya.
Kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Iya. Nah, Bapak Ibu, untuk sa'i ini kita tidak terlalu banyak, cukup untuk mengambil beberapa contoh perwakilan saja supaya yang lain bisa melihat, dapat gambaran, dan beberapa jemaah bisa langsung mempraktekkan. Ya, mungkin bapak-bapak sekitar 3 atau 4 orang boleh ya maju ke depan di sini. Kita akan praktek ya. Yang berangkat boleh, yang berangkat. Yang berangkat. Ya. Nah, ini kita berada di Bukit Sofa nih, Bapak Ibu perhatikan ya. Nah, ini kita berada di Bukit Sofa mau menuju Bukit Marwah. Ya, jadi kalau kita sa'i itu Bapak Ibu berjalan kita dari Bukit Sofa ke Bukit Mar dengan jarak 450 meter. Jauh, 450 meter, setengah kilo kurang lebih. Dari sini kemana? Kemana-mana lah ya. Nah, pokoknya kalau mau latihan jalan, dites dulu jalannya setengah kilo. Nah, nggak usah pakai sendal. Nah, coba jalan nggak usah pakai sendal ya. Nah, karena nanti di sana kita kebanyakan nggak pakai sendal kalau di dalam masjid, namanya di dalam masjid kan. Nah, ini bapak-bapaknya udah nih di sini aja. Ya. Berjalan nanti dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu hitungannya 1. Ya, berapa hitungannya? 1. Kemudian Marwah Sofa itu kedua Pak. Nanti dari Sofa ke Marwah 3. Keseluruhannya 7. 7 dikali 500 meter misalnya. Ya, berapa? 7 kali 5. Hah? 150. Oh, 3,5 kilo. Saya masih kenyang. Kalau kenyang agak susah kayak ngandikan. 7,5 kilo. Berapa? 3,5 kilo. Berarti sa'i saja kita berjalan 3,5 kilometer. Nah, kira-kira dari mana ke mana? Dari sini ke bawah ada ya, 3,5 kilo. Berjalanlah kita Pak. Nah, bisa jalan Pak. Nah, coba jalan Pak. Maju jalan. Nah, jalan aja Pak. Nah, oke, stop dulu Pak. Nah, stop tengah-tengah. Nanti di sana ya, di tempat sa'i kita akan melihat di atas itu lampu berwarna hijau yang berbentuk pilar di atas. Ya. Maka di atas itu pilar yang berwarna hijau itu kita baca doa, dan disunnahkan bagi bapak-bapak ini untuk berlari-lari kecil. Nah, berlari-lari kecil itu gimana Pak? Gini Pak, berlari-lari kecil tuh Pak. Nah, ya. Nah, jadi kalau Ustadz Habib ini udah biasa dia berlari-lari kecil, nggak ngaruh lagi dia sama badannya. Nah, tengok. Nah, ya. Nah, bisa berlari-lari kecil Pak, tapi kita pelajari dulu doanya. Ya, doa ketika kita berada di pilar hijau. Diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu al-a'azzu al-akram. Udah hafal? Alhamdulillah. Kalau udah hafal, selesai tugas saya.
Kalau belum hafal, kita coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam ma la na'lam innaka antallahu al-a'azzu al-akram. Nanti Pak kita baca itu sambil berlari-lari kecil. 1, 2, 3. Rabbighfir. Nah gini. Warham wa'fu wa takarram. Ya. Itu lari apa gimana sih? Tadi saya nggak lihat loh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa? Karena berlari-lari kecil ini kan sunnah. Kalau kita mampu berlari-lari kecil boleh. Kalau kita mampunya berjalan tak ada masalah. Insya Allah tidak mengurangi amalan kita, pahala kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh duduk lagi Pak? Silakan. Jadi Bapak Ibu, untuk yang ibu-ibu gimana? Untuk yang ibu-ibu nggak perlu lari, ya cukup dengan berjalan saja, sama seperti melaksanakan tawaf seperti itu. Dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri sampai Bukit Marwah. Selesailah sa'i 7 putaran. Selesai pula tawaf 7 putaran. Kemudian ada rukun yang terakhir, yaitu adalah tahallul. Apa itu tahallul? Motong rambut. Kalau bapak-bapak muhallikin, kalau ibu-ibu muqassirin. Ya, jadi kalau untuk bapak-bapak boleh atau sunnahnya lebih baik afdolnya itu dibotakkan Pak. Siap botak Pak? Mau botak licin? Ya, kalau ibu-ibu cukup mengambil seruas jari saja, sudah sah tahallulnya. Boleh ambil dari sini boleh, karena ada rambutnya panjang, potong, ya. Itu sudah sah. Yang penting dia sudah, karena kan tadi ihram itu dilarang untuk memotong atau mencukur. Maka untuk mengembalikan yang halal itu, yang haram itu menjadi halal, maka harus ditahallul. Tahallul itu artinya kembali menghalalkan, ya, dengan memotong atau mencukur rambut. Maka kita baca doa tahallul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal hadhil umrah. Ya Allah, terimalah amalan umrah kami ini. Nah, selesai tahallul kita, maka ada terakhir itu tulisannya, kalau di buku panduan itu tertib. Nggak boleh kita berniat, Ustadz saya mau sa'i dulu, besok saya lanjutkan tawafnya, nggak bisa. Jadi dia harus runut, harus berurutan. Ya, kita berihram, kita berniat, kita melaksanakan tawaf, kita melaksanakan sa'i, kemudian kita melaksanakan tahallul. Ya Bunda Nova, tahallul terakhir kan? Nah, setelah tahallul nanti akan diarahkan kembali untuk pulang ke hotel. Udah tadi udah dibagi kamarnya ya Bunda? Udah dibagi kamarnya sama Bunda. Ya? Hah? Oh, ada yang marah enggak sama kawannya? Gimana tuh Bunda? Ya, jadi Bapak Ibu, kalau nanti kita berada di sana, keluarga kita adalah yang sekamar dengan kita. Ya, mudah-mudahan cocok. Ya, mudah-mudahan kita bisa akur, karena selama di sana kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita yang
mungkin berasal dari daerah yang berbeda-beda. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena banyak yang terjadi merasa tidak cocok dengan teman sekamar, padahal tujuan utamanya adalah beribadah. Seperti itu ya, maka jadikanlah teman sekamar kita itu bisa meningkatkan kualitas ibadah kita ya. Siap berangkat Bapak Ibu? Insyaallah. Kopernya sudah ada, tasnya sudah dapat, paspornya sudah dibuat ya. Berarti persiapannya sudah matang ya. Kalau kata orang Arab nih, man arafa bu'das safari ista'adda. Siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka dia akan bersiap-siap. Ibu-ibu, kopernya udah penuh? Jangan penuh-penuh, nanti di sana dibawa belanja sama Bunda Nopa, nggak muat kopernya beranak-anak. Beli unta lagi nanti di sana, yang ada bunyinya labbaik Allahumma labbaik. Untanya kecil-kecil, boneka unta ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita membawa pakaian secukupnya saja, sekedarnya saja ya, untuk beribadah, untuk tidur, ataupun untuk berjalan-jalan ya. Tak banyak dari peralatan, tetapi kita harus punya persiapan ya, terkait dengan persiapan ilmu tadi, doa-doa yang sudah kita pelajari, kemudian persiapan apa? Persiapan mental dan fisik ya Bu ya. Persiapan mental dan fisik Bu. Boleh saya tanya Ibu pernah berjalan 5 kilo dalam sehari? 5 kilo dalam sehari? Pernah? Hebat ya, berarti udah biasa tuh nanti. Karena kalau kita berangkat umroh, untuk pelaksanaan ibadah umroh itu pada hari pertama paling tidak kita berjalan bisa sampai 15 kilo tanpa kita sadari. Dan alhamdulillah jemaah kita mampu melakukan itu. Dan alhamdulillah jemaah kita sehat-sehat, bugar-bugar semuanya. Ya, alhamdulillah 15 kilo berjalan. Dari mana ke mana itu? Tawaf sa'i saja sudah 7,5 ya, kan begitu ya. Jadi akan banyak langkah-langkah. Kalau di sini mungkin kita terbiasa dengan motor ya, maka untuk menjaga stamina kita Bapak Ibu, maka boleh kita sering-sering minum air putih hangat ya, sering-sering minum air putih hangat karena itu mampu meningkatkan kualitas kekuatan kita. Nah, jadi kita menjaga dari minuman kita dulu seperti itu. Dan di sana juga di Mekah itu nanti Bapak Ibu, di Madinah itu Bapak Ibu, kalau kita mau minum air Zam-Zam, boleh kita pilih yang hangat saja, yang hangat-hangat kuku ya. Nah, yang not cool tulisannya, warm, hangat. Kalau yang dingin itu bisa mempengaruhi kesehatan kita, bisa serak suara kita, bisa batuk ya. Udah? Ihram, ada ihramnya? Silakan diambil. Nah, ini bapak-bapak, kita praktek dulu pakai ihram, berihram. Kalau ibu-ibu pakai yang seperti ini, pakai mukena putih, baju putih, itu sudah disebut dengan pakaian ihram. Boleh pakai sarung tangan, boleh tidak ya. Seperti itu ya. Silakan, ini ada Ustadz Habib. Ustadz Habib ini memang ahli dalam memasang ihram. Ke bapak-bapak ya, ke ibu-ibu nggak pakai ihram. Apa namanya yang Bunda sekalian, Ihram, kain ihram. yang pertama kita dibekali oleh travel itu ada 2 kain ihram, untuk di bawah dan untuk di atas. Kain ihram ini gunanya ya Anda, yang pertama
Sekarang untuk laki-laki itu wajib menggunakan kain ihram untuk sholat di pelataran Ka'bah. Kalau sudah dikatakan di pelataran Ka'bah, berarti sholatnya di depan Ka'bah. Kalau seandainya Anda tidak ingin sholat ke pelataran Ka'bah, tidak apa-apa, tidak memakai kain ihram, hanya memakai jubah. Tapi kalau sudah di depan Ka'bah, berarti wajib menggunakan kain ihram. Ihram kapan lagi digunakan? Bukan hanya ketika umroh wajib saja, tapi seluruh agenda ayahanda mau tawaf sunnah. Karena kalau kita di Indonesia, ayah dan bunda masuk ke dalam masjid disunnahkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi kalau masuk ke dalam Masjidil Haram, bukan sholat tahiyatul masjid, tapi disunnahkan untuk tawaf. Itulah dinamakan dengan tawaf sunnah. Maka kain ihram ini gunanya ya anda sekalian. Saya praktekkan dengan ayah anda. Yang pertama coba dilihat, yang di bawah ini, letakkan satu di bawah ya mbak. Letak encik di bawah, letak encik di bawah. Yang di atas sama seperti kita memakai kain handuk. Coba Pak praktekkan, saya buka dulu dah. Letak, tarik dari belakang, masukkan dari belakang ya dah. Masukkan dari belakang. Kain yang di sebelah kiri jangan disejajarkan, coba tengok. Jangan disejajarkan dengan kain yang di sebelah kanan. Nampak? Coba bantu atur kak. Kain ihram yang di sebelah kanan, coba lihat ihram yang di sebelah kanan. Kain yang di sebelah kiri jangan ditarik lurus dengan yang di sebelah kanan. Tahan segini. Tahan segini ya saya. Jangan difullkan. Baru itu. Dari sebelah sini ya. Ini kain yang di sebelah kiri. Kanan. Kain yang di sebelah kanan itu jangan diluruskan dengan kain yang di sebelah kiri. Bukan seperti ini ya, bukan lurus seperti ini. Tapi kain yang di sebelah kiri ini dilebihkan sedikit. Dilebihkan sedikit. Ditahan ini ya. Coba kamu tuh. Lihat. Apa sebelah kiri Pak? Larinya ke sebelah kiri. Ya, ini kan kain sebelah kiri kita. Ya, kain di sebelah kiri jangan disejajarkan dengan kain yang di sebelah kanan. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau seandainya nanti kita asal memasang kain ihram, pas bapak berjalan mengangkang, nampak betis pak, nampak pak. Itu adalah aurat. Kalau kita pakai tak bagus, tak lawa ayah bunda kita sedang tawaf, fokus beribadah, tangan pas di Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, tak sadar yang bawah dah tanggal. Maka kekuatan itu juga harus disiapkan. Maka dibolehkan memakai tali pinggang. Kenapa bapak kalau tawaf wajib sedang umroh hanya kain ihram di badan pak? Tidak ada yang lain. Maka kalau bisa jangan sampai nanti tak kuat posisinya. Makanya kenapa saya katakan tak bisa ini sejajar. Kalau ini sejajar, maka nanti ketika ayahanda melangkah akan terbuka. Makanya yang di sebelah kanan ini dilebihkan dengan kain yang di sebelah kiri. Nampak? Dilebihkan karena yang kain yang di ujung sebelah kanan ini kita akan lipat seperti ini. Dilipat seperti ini baru kita masukkan ke dalam. Paham ya dah? Bisa? Coba ulang lagi. Pokoknya nanti di luar, di lobian. Jadi yang di sebelah sebelah kanan dilebihkan. Ya betul. Lipat ke dalam. Kalau seandainya berlebih di sebelah kanan, lipat sekali ke tengah. Lipat sekali ke tengah. Iya. Dicoba. Tes apa? Coba Kan dulu ujungnya. Boleh. Ingat Pak, kalau kita sedang tawaf ini memang berada
di bawah. Tapi kalau kita tidak tawaf tidak apa-apa dia di atas. Makanya saya bilang masukkan dulu Pak. Nah, ini dimasukkan ke kemana mentoknya? Ke belakang pinggang, masukkan ke sela-sela bawah. Kalau terlalu cepat nanti doa-doanya banyak nggak hafal. Jelas kita belajar. Otomatis kembali itu udah. Yang sebelah kanan dimasukkan ke sebelah kiri. Ya, enggak sama istri aja. Keduanya. Ya pasti otomatis akan keluar ayatnya. Nanti ada. Kanan. Longgar, sampai mana ketatnya? Mana ketatnya? Keluarkan apa Pak? Masukkan ini ke. Cukupkan tangannya. Ya. Jadi ya anak, ihram ini nanti ketika kita ingin melaksanakan tawaf, tinggal tarik saja yang sebelah kanan, pindahkan ke bawah sebelah kiri, pindah ke atas. Boleh dimasukkan ke ihram yang bagian atas, yang penting tangan sebelah kanan posisinya berada di luar. Tinggal ditarik, berarti yang di sebelah kiri lagi tidak usah dikeluarkan. Posisi seperti itu ketika kita melaksanakan tawaf. Selesai tawaf, boleh dipindahkan Ustaz, boleh kembalikan lagi ke atas. Kalau seandainya kadang orang malas memasukkan ke belakang, boleh diselipangkan ke belakang saja, boleh, nggak ada masalah. Karena pakai ihram ini senyamannya. Yang pertama, ketika Bapak sudah berihram, sudah berniat, jangan pernah menutup kepala. Peci tak pakai. Jangan karena kondisi Saudi panas, ketika kita melaksanakan tawaf, Bapak lindungi kepala Bapak dengan ihram, itu tidak boleh. Kapan semuanya boleh dilakukan Ustaz? Dijelaskan sama Ustaz Hafiz tadi, boleh dilakukan setelah Anda mengerjakan tawaf, setelah tawaf sa'i, setelah sa'i tahallul. Nah, selesai tahallul maka rangkaian ibadah umrah sudah selesai. Beraktivitaslah seperti biasa. Mau ihram diletak di atas kepala, mau pakai wangi-wangian, tidak ada masalah. Ada yang ditanyakan lagi Anda? Saya bilang kayak Anda, posisi ihram yang di bawah tadi, biar dia kuat dan ketat, betul-betul dipreskan ke kanan Anda, baru ditarik ke depan. Kalau dia lebih jauh ke sebelah kiri ketika kita lipat pertama ya Anda, ulang sekali lagi ke tengah. Kalau saya sekali adanya. Nah kalau Bapak tak mungkin sekali. Karena ukuran kita sama, badan aja yang berbeda. Karena ini agak besar sedikit. Sedikit. Ya. Berlebih sedikit. Mana sedikit? Jadi ihramnya kalau saya sekali lipat, berarti ayah Anda bisa 3 kali. Sekali, masih berlebih lagi, lipat sekali lagi. Masih juga berlebih, lipat sekali lagi. Sampai betul-betul ketat, baru dilipat. Ikat pinggang di mana letaknya? Di bawah lipatan. Di bawah gulung letak ikat pinggang di sini. Kalau seandainya memang kita wanti-wanti ingin tanggal. Tapi alhamdulillah saya belum pernah pakai tali pinggang, aman-aman saja Bunda. Jangan risau, Allah jaga kita. Insya Allah tak akan tanggal. Jadi kalau ingin pakai tali pinggang, pakai tali pinggang. Kalau kita selain umrah wajib, boleh pakai celana pendek dalamnya. Kalau kita ingin sholat wajib, pakai aja celana pendek. Kalau kita ingin tawaf sunnah, boleh pakai celana pendek. Yang memakai kain ihram saja kapan Ustaz? Ketika umrah
Wajib. Badal umroh pun sama, cuma beda ini niat umroh wajib untuk kita pribadi sendiri, badal umroh untuk orang lain. Niatnya sama, cuma ada adnya saja. Nah, jadi niatnya sama, cuma ada tambahan nih niat untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Nah, itulah baru kita hanya memakai kain ihram saja, tidak lebih. Ada yang ingin ditanyakan ayah bunda? Cukup? Cukup? Habis? Cukup? Sudah cukup bunda, ada yang mau ditanyakan lagi? Mengenai tawaf, sa'i, tahallul. Udah, balik Apa itu bunda? Kalau ingin ditambah itu balik ke jamaah masing-masing. Makanya insya Allah kain ihram ini cukup satu. Cukup, makanya dijaga kesuciannya. Kalau bisa, ini kan ihram cuma dipakai ketika kita melaksanakan sholat di pelataran Ka'bah. Kalau tidak di pelataran Ka'bah tak masalah, pakai jubah saja tak masalah. Beda dengan ibu-ibu, asalkan berpakaian muslim, tertutup, aurat tertutup, boleh memasuki kawasan pelataran Ka'bah untuk laki-laki saja. Kalau seandainya sebelum keberangkatan nanti boleh. Dia gini bunda, kita ini yang harus saya bunda tahu, memakai parfum itu boleh, tapi tidak boleh ke kain ihram. Kapan bolehnya? Sebelum kita bermiqat, berniat. Di mana Ustaz diletakkan parfumnya? Oles saja sedikit, letak di badan. Sama dengan Rexona. Kalau ayah bunda semprot ke kain ihram, maka dia akan berbau. Sudah berniat pun, sudah bermiqat pun, dia akan berbau parfum. Itu tidak boleh. Jadi kalau seandainya sebelum kita bermiqat, itu semua larangan boleh dilakukan. Tapi parfum tidak boleh disemprotkan ke kain ihram. Karena kalau seandainya sudah kita semprotkan, kita harus ganti kain ihram. Bagaimana cara menghilangkan bau parfumnya? Ustaz, dicuci. Apalagi parfum-parfum yang mahal itu bunda. Nah itu tahannya agak lama. Ada lagi yang ingin ditanyakan bunda? Ada lagi? Cukup? Mudah-mudahan saya doakan ayah dan bunda yang berada di ruangan ini pergi melaksanakan ibadah umrah dan haji. Amin.